Halo guys, ini adalah video pertama Mimin di channel Dokter Cerita. Selamat datang, jangan lupa subscribe ya. Mimin akan menceritakan alur cerita dari manhwa baru, yang berjudul The Vow Son of Heaven. Manhwa ini bercerita tentang seorang mahasiswa dari bumi yang bernama Chu Xiu, yang menyeberang ke benua langit 100 tahun yang lalu, mengaktifkan sistem Villain of Destiny, memenggal kepala putra dan putri suci yang tak terhitung jumlahnya, dari di tanah suci dan membunuh semua makhluk yang menghalangi jalannya, dan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Pada akhirnya dia dikelilingi oleh para generasi tertua kultivator dan mati karena menghancurkan dirinya sendiri. Dan kemudian terlahir kembali sebagai murid tertua dari puncak Yunxia, di tanah suci Taisu. Kali ini dia memutuskan untuk menjalaninya dan mengembangkan kekuatannya secara diam-diam. Bagaimana kalau menetapkan tujuan kecil dulu menjadi anak orang suci yang dikagumi semua orang? Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Adegan dibuka di benua langit, tepatnya di wilayah Forbidden Land. Para pemimpin dari beberapa perguruan seni bela diri tengah mengepung seorang pria yang berdiri sendirian di atas sebuah tebing. Mereka memanggil sosok itu sebagai Iblis Tua Chu. Mereka marah karena Iblis Tua itu sudah menindas banyak orang. Sekarang, Iblis Tua itu sudah terpojok sampai ke tebing jiwa. Intinya, beberapa pemimpin perguruan seni bela diri berniat membalas dendam atas kematian murid serta saudara mereka kepada sosok yang dipanggil Iblis Tua Chu. Pria yang mengenakan pakaian hitam hanya memasang wajah dingin saat mendengar cemoohan dan ancaman orang-orang padanya. Pria itu memegang sebuah pedang yang masih meneteskan darah segar. Seorang wanita cantik berambut perak terbang dari arah belakang Iblis Tua Chu dan mengatakan bahwa pria itu sekarang telah terpojok. Gadis cantik yang memiliki penampilan seperti dewi ini adalah Master Puncak Yunxia di Tanah Suci Taisu. Dengan wajah dingin, gadis ini bertanya apakah Iblis Tua Chu telah menyesali perbuatannya. Iblis Tua Chu tertawa sangat kencang hingga menggelegar menyerupai suara petir di langit. Dengan suara lantang, pria itu mengatakan bahwa dia telah berlatih tidak sampai 100 tahun dan berlatih dengan sangat keras hingga pada satu titik dia sangat percaya diri bahwa semua orang yang dihadapannya tidak mungkin bisa mengalahkannya. Lalu, dengan wajah serius, pria ini mengatakan bahwa satu-satunya penyesalan dalam hidupnya adalah waktu. Iblis Tua Chu mengatakan bahwa jika dia diberi waktu 1000 tahun lagi, maka dia yakin akan membuat semua orang di dunia ini patuh di bawah kakinya. Master Puncak Yunxia sangat marah mendengar ucapan Iblis Tua Chu yang tidak mengenal kata menyesal. Maka, sang master langsung mengeluarkan pedang senjata andalannya dan menyerang ke arah Iblis Tua Chu. Beberapa master seni bela diri lain pun ikut maju untuk membunuh pria mengerikan itu. Tapi hanya dengan gerakan sederhana dari tangannya, Iblis Tua Chu berhasil mengalahkan seluruh pemimpin sekte di sekitarnya. Beberapa pemimpin sekte berusaha untuk menangkap pria ini sambil menciptakan kekuatan yang sangat besar menyerupai 3 putra besar surgawi. Dengan kekuatan sebesar itu, berhasil menekan kekuatan Iblis Tua Chu. Pria bermata merah ini sampai terbatuk dan muntah darah karena serangan dari 3 putra besar surgawi itu cukup kuat. Tapi tiba-tiba, pria ini berkata bahwa dia akan menggunakan teknik terlarang keabadian untuk meminta umur panjang dan dia tidak akan pernah menyesalinya. Lalu setelah itu, tiba-tiba tubuh pria ini perlahan hancur lebur, tidak tersisa di hadapan semua orang. Meski begitu, suara tawanya yang mengerikan masih bisa terdengar jelas oleh semua orang yang ada di tempat itu. Pada akhirnya, Iblis Tua Chu menghilang tanpa jejak. Para pemimpin sekte berpikir kalau Iblis Tua itu telah meledakkan dirinya. Salah satu dari ketua sekte berharap agar Iblis Tua itu pergi ke The Great Wall Tianyuan dan membunuh monster serta makhluk barbar di sana. Dengan begitu, dia pasti akan menjadi seorang jenderal yang ganas dari ras manusia dibandingkan menjadi pembunuh manusia. Namun tanpa para ketua sekte itu ketahui, Iblis Tua tersebut ternyata tidak mati dengan cara sederhana itu. Di Tanah Suci Taisu ada 18 puncak yang memiliki 3 puncak pusat, yaitu Puncak Tianxing, Yunxia, dan Puncak Tianjian. Semua puncak itu dipimpin oleh orang suci, sedangkan master dari 14 puncak lainnya semuanya adalah kultivator kecil. 1 bulan kemudian, setelah peristiwa pengepungan itu, tepatnya di Puncak Yunxia, jiwa sang Iblis Tua akhirnya kembali hidup di dalam tubuh salah seorang murid Dongfu. Iblis Tua itu tersenyum licik karena menyadari dia berhasil hidup kembali di tubuh yang lebih muda. Dia duduk, kemudian berkata bahwa, bagaimanapun juga, sebelum dia menyeberang ke dunia ini, dia dulunya adalah seorang murid. Demi kebangkitannya hari ini, dia telah menyiapkan 3.781 metode regresi dan 12.201 metode kebangkitan. Dengan persiapan yang sangat matang, jadi tidak mungkin dia mati dengan mudah. Iblis Tua itu sadar bahwa kini dia telah dibangkitkan kembali di Tanah Suci Taisu. Dia tersenyum-senyum menyadari metode ini berhubungan dengan tempat ini. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul, memberitahukan bahwa tuan rumah telah terdeteksi dan dihidupkan kembali.
Fungsi sistem telah berubah. Jadi tuan rumah bisa memilih salah satu dari dua pilihan berikut, yaitu memilih menjadi villain destiny yang akan terus melakukan kejahatan atau akan memilih menjadi villain cultivate yang akan membuat pemain harus belajar dari rasa sakit dan memutuskan untuk memikirkan berbagai cara belum melakukan kejahatan. Iblis tua ini berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, dia memilih menjadi villain destiny dan dia melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya karena berpikir itu keren. Hari-hari yang dijalaninya setiap saat dilaluinya dengan memukul orang-orang di jalanan seperti membunuh seekor tikus. Di dalam kehidupan ini, dia akan memilih untuk bergerak lebih lambat, jadi dia akan diam-diam meningkatkan kekuatannya sampai pada akhirnya entitasnya akan diketahui lalu dianggap berbahaya oleh dunia. Pemuda ini berpikir, jika dia bisa menyamar menjadi salah satu putra suci di tanah suci tersebut, maka hidupnya pasti akan penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Karena itulah akhirnya dia memilih untuk menjadi villain cultivate. Sistem langsung mengkonfirmasi permintaannya, dan keinginannya pun berhasil dimuat. Pemuda ini pun meminta sistem untuk membuka panel pribadi untuk melihat siapa yang dia rasuki dalam hidup ini. Iblis tua ini sekarang tahu sosok yang dia rasuki adalah murid pertama dari puncak Yunxia. Kualifikasi rata-rata keberuntungannya adalah -1, tapi tingkat kekuatannya tidak lebih baik dari ayam. Spirit iblis tua ini sampai heran dan bertanya-tanya apa yang dilakukan pemilik tubuh ini sebelum dia merasukinya. Kemudian, memori ingatannya memberitahukan bahwa 10 hari yang lalu, pemilik tubuh ini, yang seorang murid ahli perkakas dan murid langsung dari puncak Taijin, merasa cemburu pada wanita dan memasuki arena hidup dan mati. Di arena hidup dan mati itu, Chu Xiu si ahli perkakas dikalahkan dengan satu gerakan saja, lalu basis kultivasinya dihapuskan dan dia menderita penghinaan yang ekstrim. Sang iblis tua berpikir bahwa nasib pemuda yang dirasukinya ternyata sangat menyedihkan. Pria ini berkata, demi tubuh yang menyedihkan itu, maka sang iblis akan membantu pemuda tersebut untuk membalaskan dendamnya. Jadi pemilik asli tubuh ini hanya perlu melihat bagaimana cara sang tuan besar ini melakukan tugasnya hingga menjadi tak terkalahkan. Tapi setelah setengah jam dia bermeditasi di dalam kamar, tubuhnya tidak menghasilkan apa-apa. Sang iblis tua menyadari kalau tubuh itu sungguh tidak berguna karena kualifikasinya sangat buruk dan memiliki cedera serius. Tapi dia tersenyum dengan licik saat menyadari masih memilih satu cara yang mungkin akan berhasil. Di bawah cahaya matahari yang terang, pemandangan di gunung terlihat sangat indah. Di puncak Yunxia, beberapa pemuda sedang membicarakan tentang master puncak yang ikut mengejar dan membunuh iblis tua lalu kembali ke sekte 3 hari yang lalu. Mereka menduga kalau iblis itu mungkin berhasil dikalahkan. Mereka mengetahui kalau iblis Wacu memang tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih berada di alam Small SC, jadi tidak mungkin dia bisa lolos dari pengepungan kultivator alam Great Saint. Menurut mereka, itu adalah hal yang bagus. Sementara itu, Chu Xiu sedang menguping pembicaraan mereka dari balik pohon terdekat. Merasa kesal karena mereka telah mengejek dirinya, iblis tua ini berpikir bahwa para pemuda itu pasti akan menyesal saat mengetahui bahwa iblis yang mereka hina akan bergabung bersama dengan sekte mereka. Lagi pula, mengalahkan dirinya itu jelas tidak mungkin. Chu Xiu kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan terbatuk hingga seluruh adik seperguruannya memberikan hormat padanya. Para pemuda itu bertanya apakah luka di dalam tubuh Chu Xiu sudah sembuh. Chu Xiu menjawab dia sudah baik-baik saja. Setelah itu, dia melenggang pergi tanpa mempedulikan rasa heran dari para juniornya. Chu Xiu berjalan menuju ke rumah Master Qi. Sebelum masuk ke dalam rumah, dia meminta izin untuk bertemu dengan masternya dari luar gerbang yang besar. Setelah berada di dalam ruangan, Master Qi langsung berkata bahwa 10 hari yang lalu pemuda itu terluka akibat dari perkelahian dengan orang lain, dan sekarang dia ingin menjumpai sang master. Karena itulah, sang master keheranan dan bertanya apakah muridnya ini membutuhkan sang master untuk menyembuhkan kultivasinya. Chu Xiu kemudian bersujud di hadapan masternya yang cantik dan memohon agar masternya itu membantunya. Tapi Master Qi menyatakan bahwa tingkat kultivasi pemuda itu terlalu rendah. Namun, karena dia sangat berani bertindak kejam, maka basis kultivasinya patut untuk dihilangkan. Dengan santainya, sang master mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Chu Xiu, jadi pemuda itu harus segera kembali ke kamarnya.
Chusio mengatakan dengan lantang bahwa sang master pasti juga tahu kenapa basis kultivasinya rendah. Jadi, pemuda ini bertanya bagaimana mungkin dia bisa menjadi lebih kuat tanpa sumber daya kultivasi. Sang master telah memberikan sumber daya kultivasi kepada para juniornya, tapi tidak ada satupun sumber daya kultivasi yang tersisa untuknya. Jadi jelas karena ini, Chusio tidak mungkin bisa menjadi lebih kuat. Master Qi langsung marah mendengar ucapan pemuda itu. Menurut sang master, bakat pemuda itu sangat menyedihkan, dan dia tidak pernah bekerja keras untuk berkultivasi. Tetapi sekarang dia malah menyalahkan sang master. Jadi, hal ini terdengar sangat konyol bagi sang master cantik itu. Meski masternya sudah marah, Chusio tetap mengatakan bahwa alasan sang master tidak memberikan sumber daya kultivasi kepadanya adalah karena nama keluarganya sama dengan nama iblis Tuacu. Jadi, sang master bertingkah konyol dan melampiaskan amarah kepadanya. Kemudian, dengan sorot mata penuh amarah, Master Qi mengatakan bahwa sebagai seorang master, dia tidak pernah melampiaskan amarahnya kepada muridnya. Jadi, master wanita ini meminta muridnya untuk kembali dulu ke kamarnya dan menunggunya untuk menemukan harta karun yang bisa menyembuhkan luka Chusio. Setelah itu, dia berjanji akan membuka kembali jalan kultivasi milik Chusio. Tapi Chusio menolak solusi ini dan berkata bahwa masternya bisa membantu dia sekarang. Dengan wajah bingung, sang master bertanya bagaimana caranya. Chusio mengatakan bahwa tubuh master memiliki wangian surgawi. Jadi, jika mereka berdua melakukan kultivasi ganda, tidak hanya Chusio yang bisa menyembuhkan cederanya, maka dia juga bisa meningkatkan kultivasinya. Jelas, sang master kaget dan marah mendengar ucapan Chusio. Tapi tanpa rasa malu dan dengan sedikit nada menggoda, Chusio berkata bahwa dia meminta pertolongan pada sang master agar bersedia melakukan kultivasi ganda dengannya. Kontan, sang master langsung emosi dan menuduh pemuda itu sebagai pengkhianat yang mencari mati sebab dia berani mempermalukan dirinya sebagai guru di aula utama. Master Qi langsung mengeluarkan pedang surgawinya dan berkata bahwa hari ini dia pasti akan mematahkan tendon dan tulang Chusio lalu mengeluarkan pemuda itu dari sekte. Tapi tanpa diduga, pemuda ini merapalkan sedikit mantra sehingga membuat pedang surgawi milik sang master langsung hancur, dan sang master cantik itu pun jatuh di atas singgasananya yang empuk. Master Qi kebingungan karena dia tidak bisa menggunakan basis kultivasi Great Saint-nya dan hanya bisa jatuh pasrah. Chusio mendekati sang master dengan senyum licik dan sekali lagi memohon kepada master untuk bantuannya. Master Qi berusaha untuk menghentikan muridnya itu sambil berteriak apa yang dilakukan kepada gurunya. Master Qi tentu sangat khawatir muridnya itu bertingkah melewati batas. Tapi dengan penuh percaya diri, pemuda ini menarik tali di tubuh sang master dan berkata bahwa dia akan melakukan itu pada murid yang seharusnya dia ajari. Dengan panik, Master Qi bertanya pada Chusio apa yang telah dilakukan pada tubuh sang master hingga dia tidak bisa menggunakan seluruh tekniknya dan sekarang merasa seperti orang biasa. Chusio tidak menjawab pertanyaan sang master. Dia mendekati tubuh sang master sambil berpikir bahwa bisa dikatakan dia telah menyegel kultivasi dari Master Qi. Hari itu, ketika iblis Tuacu diburu oleh lebih dari selusin kultivator, dia diam-diam menggunakan Techring Female Reincarnation Shell. Itu adalah sebuah harta berharga yang diberikan padanya. Item ini dapat menyegel tubuh seorang kultivator wanita yang ditandai secara diam-diam. Jadi, seorang host bisa mengontrol inang dan memblokir semua basis kultivasi pihak lain kapan saja. Jadi selama iblis tua itu menginginkannya, dia bisa mendapatkan wanita yang dia tandai dengan segel ini. Asalkan tingkat kultivasinya masih di bawah tingkat emperor, Chusio akan dapat melakukan apapun kepadanya. Oleh karena itu, sekarang Chusio memegang dagu masternya yang cantik dan memuji bahwa kulit sang master masih sangat mulus, padahal dia sudah berusia ribuan tahun. Master Qi langsung membentak Chusio karena berani mengatakan hal yang tidak senonoh kepadanya. Dengan nada membentak, sang master bertanya apakah Chusio tidak takut dia dibunuh. Chusio malah tertawa dan menyuruh masternya untuk membunuh dia sekarang juga kalau memang sang master bisa melakukannya. Tapi pada akhirnya, Master Qi tidak bisa melakukan apa-apa selain diam dengan wajah penuh amarah. Chusio mendekati wajah sang master, kemudian berbisik jika dia memberitahu Master Puncak Tianjian, yaitu Nona Liu Sui, tentang hilangnya kultivasi Master Qi, maka wanita itu pasti akan langsung datang membunuhnya, karena sejak awal sang master yang lebih dulu membunuh ayahnya. Master Qi kemudian terdiam dengan ekspresi pucat. Dia berpikir tidak ada yang boleh memberitahu Liu Sui bahwa saat ini kekuatan kultivasinya sudah hilang,
atau wanita itu pasti akan datang membunuhnya dengan cara yang paling gila. Seketika Master Qi membentak Chu Xiu dan mengatakan kalau pemuda itu adalah pengkhianat. Master Qi berkata akan memberikan harta surga maupun bumi, bahkan akan memberikan sumber daya untuk kultivasi Chu Xiu. Dia dapat memberikan semuanya kepada Chu Xiu, bahkan pemuda itu bebas memilih harta mana saja yang diinginkannya. Tapi tiba-tiba, Chu Xiu malah mendorong tubuhnya hingga jatuh di atas tempat tidur. Lalu, dengan suara yang berat, pemuda itu mengatakan bahwa dia tidak menginginkan lebih dari itu. Chu Xiu menunjukkan keinginannya dengan menggesekkan lututnya di area sensitif Master Qi. Saat menyadari apa yang diinginkan Chu Xiu, sang master langsung kaget dan mengatakan, tidak, ih." Master Qi mengatakan bahwa sebagai master terkuat di puncak C ini, dia tidak mungkin bisa bersama dengan semut seperti Chu Xiu. Sambil terus menyentuh area sensitif sang master, Iblis Tua Chu berpikir bahwa dia tidak memiliki permusuhan dengan tanah suci Taisu. Tapi kenapa saat pengepungan itu Master Qi ikut mendesaknya? Tersirat sedikit dendam di hati Iblis Tua Chu. Saat memikirkan hal itu, dia lalu mengeluarkan sebuah buku kuno dan mengucapkan terima kasih pada masternya, karena kini dia telah memiliki teknik latihan kuno yang juga bisa bermanfaat untuk masternya. Chu Xiu menyerahkan buku itu kepada sang master hingga membuat wanita cantik itu berpikir dari mana pengkhianat itu berasal, dan kenapa dia memiliki keterampilan yang sangat bagus. Apalagi metode yang ada di dalam buku itu selaras dengan metode surgawi. Setelah beberapa saat, Chu Xiu bertanya apakah sang master menyukai buku itu. Karena sang master diam saja, Chu Xiu semakin mendesak tubuh Master Qi dan dengan nada menggoda meminta sang master untuk memberikan kepadanya semua yang dimiliki sang master. Setelah mengatakan itu, Chu Xiu langsung melakukan hal tidak senonoh pada sang master. Kemudian sistem muncul dan memberitahukan bahwa Chu Xiu telah mendapatkan hadiah 1000 poin karena telah berbuat menjadi pengkhianat yang nakal bagi masternya hari itu. Setiap kali Chu Xiu berhasil mencapai klimaks, maka sistem akan muncul memberitahukan bahwa mereka berdua telah melakukan kultivasi ganda. Dari cara ini, cedera di tubuh Chu Xiu pulih dengan cepat. Dasar kultivasi Chu Xiu juga akan ditingkatkan 100 poin setiap kali dia berhasil membuat sang master merasa puas. Sistem memberitahukan kalau saat ini kualifikasi Chu Xiu mencapai 317 level surgawi dan kecepatan kultivasi meningkat 20 kali lipat. Mereka berdua menuju ke surga bersama-sama lewat cara kultivasi ganda ini. Bahkan dengan cepat, Foundation Real milik Chu Xiu juga berhasil ditingkatkan mencapai tahap ke-8. Beberapa jam kemudian, Chu Xiu kembali menggunakan pakaiannya setelah mengumbosing masternya, dan saat ini Chu Xiu sudah mencapai tahap 9 Foundation Realm. Tidak lupa, Chu Xiu mengucapkan terima kasih kepada sang master atas bantuannya hari ini. Sebelum Chu Xiu pergi, Master MD mencoba untuk berbicara dengan suara yang lemah. Wanita ini mengatakan bahwa dia telah memberikan apa yang Chu Xiu inginkan. Jadi dia berharap Chu Xiu melepaskan segelnya. Namun, dengan senyum lebar, pemuda itu mengatakan bahwa melepas segel itu tidak mungkin untuk sekarang. MD langsung berteriak marah saat bertanya apakah Chu Xiu ingin membunuhnya dengan cara seperti ini. Sambil melangkah pergi, Chu Xiu mengatakan kepada masternya bahwa jika wanita itu tidak ingin orang tahu basis kultivasinya telah disegel, maka sang master harus menyembunyikannya dengan baik. Lalu Chu Xiu menunjukkan sebuah bola berwarna ungu di tangannya dan bertanya, bukankah seharusnya sang master mengetahui fungsi dari bola kristal itu? Seketika, Master MD semakin marah dengan wajah merah padam saat mengetahui bahwa muridnya telah merekam kegiatan panas mereka dengan batu kristal tersebut. Chu Xiu tersenyum licik sambil mengatakan bahwa dia menyimpan itu sebagai kenang-kenangan pribadi saja. Chu Xiu juga mengingatkan sang master agar jangan pernah berani mencoba membuka segel dengan bantuan master puncak lainnya, karena di seluruh benua langit hanya Chu Xiu yang bisa membuka teknik itu. Bahkan kultivator yang berada di tingkat kaisar tidak akan bisa membuka segel khusus tersebut. Namun sayangnya, tidak ada kultivator di atas tingkat kaisar di benua ini. Jika Chu Xiu meninggal, maka sang master akan menjalani sisa hidupnya sebagai manusia biasa sampai mati karena usia tua. Ditambah lagi, jika Chu Xiu mati, maka gambar yang ada di bola kristal itu akan tersebar ke seluruh dunia. Mendengar ancaman seperti itu membuat Master MD terdiam dengan tubuh bergetar. Wanita ini hanya bisa mengumpat pada muridnya yang sudah melangkah keluar dari aula pribadinya.
Meskipun Master MD terlihat sangat membencinya dan ingin agar muridnya itu mati, dia tidak bisa melakukan apapun untuk sekarang kecuali berteriak marah pada Chu Xiu. Master MD benar-benar berteriak, mengatakan kalau Chu Xiu adalah semut yang bahkan tidak bisa mencapai alam Dao Palace. Dia sangat membenci muridnya yang tega menyegel masternya seperti itu. Chu Xiu memilih untuk mengabaikan teriakan masternya dan berjalan keluar rumah. Saat sudah di luar, pemuda ini tidak menyangka langit sudah berubah menjadi gelap. Padahal dia datang pada pagi hari yang cerah. Nampaknya pergumulan mereka sangat hebat hingga Chu Xiu lupa waktu. Pemuda ini merasa senang karena berkat bantuan masternya, dia telah mencapai tahap 9 Foundation Realm. Jika dia menerobos untuk mencapai alam Wilsi, dia pasti bisa menunggu waktu berikutnya. Pemuda ini berpikir jika Wilsi adalah tong kayu untuk menyimpan air, maka foundation building adalah proses penguatan kayu tersebut. Dia menyadari semakin stabil pondasinya, semakin besar dan kuat kultivasi Wilsi miliknya, dan semakin jauh juga peningkatan dalam kultivasinya. Chu Xiu berpikir kegagalan yang dia alami di kehidupan sebelumnya terletak pada pondasi miliknya yang kurang kuat. Dulu dia melakukan terobosan tanpa membentuk sebuah pondasi yang kokoh. Alhasil, pondasi miliknya jadi tidak stabil. Oleh karena itu, kali ini dia harus membentuk fondasi yang kokoh dan menciptakan fondasi tertinggi untuk terobosan berikutnya. Pada saat itu, jika dia bertemu kultivator yang alamnya lebih tinggi darinya, maka dia masih bisa melawannya sampai mati. Sambil menikmati malam, pemuda ini penasaran apakah sumber daya untuk mengelola tingkat foundation building masih ada di Ngarai atau tidak. Namun, walaupun masih ada, bagaimana cara dia pergi keluar tanah suci Taisu sekarang? Pemuda ini langsung tersenyum karena kesempatan yang bagus datang padanya. Dengan menggunakan sebuah kapal terbang yang berukuran kecil, Chu Xiu menyusuri Ngarai di malam hari. Dia masuk ke dalam gua dan mencari tempat dia menyembunyikan bahan penting itu. Chu Xiu akhirnya menemukan sebuah batu besar yang terlihat sangat berbeda dibandingkan batu yang lain. Pemuda ini langsung turun dari kapal dan melukis sebuah lingkaran sihir dengan darahnya sendiri di atas batu tersebut. Setelah itu, perlahan batu mulai bergerak dan membuka tempat Chu Xiu untuk menyimpan hartanya. Pemuda ini tertawa puas saat melihat harta karun foundation building benar-benar masih ada di tempatnya. Pemuda ini berjanji akan membangun kembali kejayaannya. Saat baru menikmati kebahagiaannya untuk sejenak, tiba-tiba ada seorang pria yang bertanya apa yang dilakukan sampah seperti Chu Xiu di tempat seperti ini. Rupanya, saat ini 3 orang murid dari puncak Tianjian juga sedang melewati hari tersebut dengan kapal mereka yang besar. Sang kakak ketua berkata bahwa dia tidak menyangka Chu Xiu masih hidup. Dia tidak mengira akan melihat Chu Xiu lagi setelah hari itu. Pria itu menduga Master Puncak Yunxia menganggap Chu Xiu sebagai murid yang menarik. Lalu dengan senyum jahat, pria bernama Zhang itu menambahkan bahwa Master Puncak Yunxia bersedia memberikan harta spiritual surga dan bumi hanya demi memperbaiki kultivasi seorang limbah sampah seperti Chu Xiu. Sejak tadi, Chu Xiu menatap pria itu dengan sorot mata tajam karena pria inilah yang telah merusak basis kultivasinya 10 hari yang lalu. Sampah itulah yang membuat kultivasi Chu Xiu yang sebelumnya will selalu jatuh menjadi seorang foundation building, dan dia juga berani memprovokasi Chu Xiu dengan sangat terbuka seperti sekarang ini. Hal ini benar-benar membuat Chu Xiu marah. Namun, Chu Xiu memilih untuk menaiki kapalnya dan berlalu pergi sambil berkata bahwa dia akan menyelesaikan urusannya dengan murid Tianjian itu nanti. Chu Xiu menantang pria itu untuk bertarung lagi di arena hidup dan mati dalam waktu 10 hari lagi. Senior Zhang bertanya kepada juniornya apakah yang dikatakan Chu Xiu benar, bahwa Chu Xiu menantangnya bertanding di arena hidup dan mati. Seketika kedua juniornya tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka sampah seperti Chu Xiu berani menantang senior Zhang, mereka sangat percaya diri akan kemampuannya. Senior Zhang lalu mengaktifkan transmisi suara dan mengumumkan kepada semua orang bahwa sampah Chu Xiu menantangnya untuk bertarung di arena hidup dan mati setelah dia mengampuni tidak membunuhnya 10 hari yang lalu demi Master Puncak Yunxia. Semua orang jelas heran mendengar Chu Xiu berani menantang bertarung di arena hidup dan mati, padahal semua kultivasinya sudah dihapus. Sementara itu, Chu Xiu sudah sampai di kediaman masternya. Dia sengaja langsung menuju ke rumah sang master karena dia akan berlatih di tempat sang master yang penuh dengan aura. Pemuda ini menyimpulkan, apapun yang telah menjadi miliknya adalah miliknya, dan apapun milik sang master adalah miliknya juga, dan setiap inci milik master adalah miliknya. Chu Xiu merasa dia sangat beruntung. Kemudian pemuda ini langsung masuk ke dalam rumah sambil mengatakan bahwa dia sudah kembali.
Untuk sang master yang masih kesal dengan Chu Xiu, Masterman bertanya apalagi yang diinginkan pemuda itu, kenapa dia datang ke rumah sang master malam-malam seperti sekarang. Dengan senyum menggoda, Chu Xiu mengatakan bahwa dia telah membawa sesuatu yang menarik dan langsung menunjukkannya pada Master MD. Kemudian Chu Xiu merapal sebuah mantra untuk membangkitkan beberapa kertas mantra besar yang langsung terbang keluar rumah Master MD dan menciptakan perisai pelindung. Master MD menduga itu adalah metode pembentukan formasi dari warisan formasi kuno. Chu Xiu membenarkan hal itu. Dia bertanya apakah sang master ingin belajar teknik ini. Jika benar begitu, apa yang akan ditukarkan sang master dengan pembelajaran teknik tersebut? Mendengar persyaratan itu membuat Master MD langsung menolaknya. Jadi, Chu Xiu tidak bisa melakukan apapun selain mematuhi keinginan masternya. Namun, Chu Xiu memberikan buah kepada masternya untuk dimakan saat wanita itu lapar, karena sekarang tubuh sang master adalah tubuh manusia fana yang tidak bisa hidup tanpa makanan. Jadi, Master MD harus mengonsumsi makanan seperti manusia pada umumnya. Master MD hanya bisa mengumpat mendengar ucapan Chu Xiu, lalu kembali melontarkan sumpah serapah bahwa dia akan membunuh Chu Xiu. Tapi tiba-tiba, Chu Xiu memukul pantat masternya hingga perempuan itu jatuh tersungkur di atas tempat tidurnya. Chu Xiu lalu berbalik dan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan formasi pembunuh di aula bagian belakang, jadi orang lain tidak akan dapat masuk dengan mudah ke rumah masternya itu. Karena Chu Xiu masih membutuhkan masternya untuk meningkatkan kualifikasi kultivasi ganda mereka. Jadi, jika sang master mati, maka Chu Xiu akan merasa sangat sedih. Mendengar ucapan seperti itu malah semakin membuat Master MD marah padanya dan bersumpah akan memotong tubuh Chu Xiu hingga menjadi berkeping-keping. Lalu setelah itu, Chu Xiu kembali ke ruangannya sendiri. Di dalam ruangan, Chu Xiu membuka sistem untuk membaca sebuah buku kuno berisi informasi penting tentang buah surgawi. Buah itu bernama Fruit of Life Enchirition yang merupakan item kategori harta bumi dan langit. Produk immortal ini jelas sangat berharga. Fungsi dari produk suci ini adalah untuk foundation building, sehingga para kultivator akan mempunyai pondasi yang sangat kuat setelah mengambilnya. Orang biasa dapat langsung menuju alam Wilsi setelah menyerapnya, dan umur mereka akan bertambah 1000 tahun. Buah itu tumbuh di dasar Forbidden Tree Land dan hanya bisa menghasilkan 3 buah selama 10.000 tahun. Dulu, ada seorang penguasa tanah suci yang menukarkan 3 latihan tingkat surga dan 2 latihan tingkat immortal dengan imbalan buah Life Enchirition hanya untuk membantu keturunannya tercinta membentuk fondasi yang kuat. Chu Xiu menyadari dengan menggunakan buku yang dipegangnya itu, yang dikenal sebagai metode pembentukan pondasi paling kuat dari zaman kuno hingga sekarang, di antara langit dan bumi. Produk surgawi lalu dipasangkan dengan buah dao kehidupan dan penciptaan, ditambah dengan bantuan sistem. Dengan penuh percaya diri, Chu Xiu berpikir dia adalah kultivator terkuat di benua langit dan bumi. Chu Xiu segera menggigit buah dao yang terlihat seperti kuncup teratai, lalu menelannya secara perlahan. Di dalam tubuhnya, buah itu langsung menciptakan energi yang sangat besar. Chu Xiu langsung duduk bersila untuk melancarkan sirkulasi darah di tubuhnya dan melakukan fondasi ulang. Kemudian sistem muncul dan menjelaskan kalau perlahan basis kultivasi Chu Xiu mendekati tahap F. Saat Chu Xiu tiba-tiba membuka matanya, sistem bertanya apakah Chu Xiu ingin melakukan terobosan dengan cepat. Chu Xiu menjawab iya. Sistem menjelaskan kalau tuan rumah terdeteksi mempraktikkan teknik membangun fondasi terkuat Dao Sutra dan konsumsi poin terobosan juga akan meningkat. Jadi, sistem merekomendasikan untuk melakukan latihan 1 kali setiap bulan. Tapi teknik ini akan mengonsumsi 100 poin terobosan setiap kali dilakukan. Pada latihan pertama, tuan rumah harus menelan Fruit of Life Enchirition, lalu mulai menjalankan Dao Sutra dan membangun pondasi, kemudian menerobos lapisan pertama foundation building. Pada latihan kedua, tuan rumah harus menelan lagi Dao Fruit of Life Enchirition, mulai menjalankan Dao Sutra dan membangun pondasi, lalu menerobos lapisan kedua foundation building. Chu Xiu harus mengulangi terus tahapan ini sampai memasuki lapisan ke-9 foundation building. Chu Xiu benar-benar melakukannya. Setelah beberapa saat, dia membuka mata dan berpikir, semua orang di dunia mengatakan bahwa tahap ke-9 adalah tahap yang ekstrim. Mereka harus mengikuti jalan para pendahulu dan naik selangkah demi selangkah. Seperti yang diketahui oleh semua orang, melakukan terobosan di tahap itu akan sangat sulit dan harus ditempuh. Jika Chu Xiu melewati kesempatan ini, bagaimana dia akan tahu ini adalah sebuah berkah atau bukan? Walaupun ada risiko kematian, tapi di situ terdapat peluang yang besar. Kini Chu Xiu mendapatkan kekuatan kultivasi yang sangat besar.
7 hari kemudian, saat pemuda ini membuka matanya, kornea matanya berwarna merah gelap seperti darah. Seluruh ruangannya dipenuhi oleh energi Dao yang besar. Sistem kemudian muncul dan memberitahukan kalau terobosan yang dilakukan Chu Xiu telah berakhir, dan pemuda ini telah berhasil menembus ke tahap 10. Dia menghabiskan 1000 poin sehingga jumlah poin terobosan milik Chu Xiu sekarang adalah 0. Tapi meskipun begitu, Chu Xiu merasa puas sebab akhirnya dirinya bisa sampai ke tahap ini. Dan inilah akhir dari part 1 dari manhwa yang berjudul The Fio Son of FNN. Jika kalian suka dengan cerita ini, silakan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Cerita undur diri.